Hah? Hubungan Bu Mega berantakan. Hari pertama sharing bareng Baskara. Kalian sadar gak kalau hubungan Bu Mega dengan para mantan presiden itu berantakan? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga turut menanggapi soal Presiden hasil kelima yang jadi Republik tersangka Indonesia, KPK. Megawati Soekarnoputri akan menyinggung mendatangi soal hubungannya dengan Presiden Jokowi. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan hubungannya yang renggang dengan Presiden kelima. Saya hanya ingin mohon kejelasan apakah peran itu, wewenang, tugas, dan tanggung jawab itu masih berada pada saya atau Ibu akan mengambil alih dan mengendalikan para pejabat itu secara langsung. Mengapa? Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan mentang-mentang lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Masa kedekatan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto semakin sering terlihat di berbagai kesempatan. Kali ini Presiden Joko Widodo menyempatkan diri mampir ke ruang kerja salah satu menteri terbaiknya saat merapat. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto semakin lengket dengan Joko Widodo. Keduanya sering bertemu empat mata mulai dari urusan pemerintahan hingga politik. Dan kemarin Prabowo kembali bertemu dengan Jokowi di Istana. Kalau menurut Anwar Arifin, komunikasi politik itu ada 4 perspektif ataupun paradigma. Yang pertama itu ada persepsi, yang kedua itu ada citra, yang ketiga itu ada pesan, dan yang keempat itu ada tindakan politik. Kalau dilihat dari sudut pandang paradigma tindakan politik, hubungan Bu Mega dengan para mantan presiden itu berantakan disebabkan oleh Bu Mega itu lebih mementingkan kekuasaan daripada kerjasama politik. Konflik of interest ini kalau dilihat-lihat sih seperti drama keluarga besar ataupun ini nih drakor-drakor yang berepisode-episode tuh yang gak tahu nih kapan selesainya. Hahaha, tanda nggak tuh? Adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya Panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul ada? Iya, kalau mamanya dia mau datang, nggak usah. Ibu aja kayaknya udah. Tapi enggak, ibu biasanya ibu. Sekarang kita lihat aja deh, zaman Gus Dur jadi presiden. Gus Dur kan dihormatin banyak orang. Waktu jadi presiden pun banyak yang suka sama Gus Dur. Tapi kenapa Bu Mega malah melengsarkan? Padahal kan awalnya mereka koalisi, ya enggak? Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Nah, dengan PSBB pun juga sama.
Awalnya nih, waktu Doi mencium isu-isu tentang Pak SBY mau nyalon capres, Pak SBY ketika jadi Menko Polkam di kabinetnya Bu Mega, Pak SBY itu merasa tidak pernah diajak rapat kabinet oleh Bu Mega. Nah, akhirnya perang mulut dari kedua belah pihak pun terjadi. Sampai-sampai Pak SBY dibilang, "Jenderal kok kayak anak kecil." Hahaha. Tapi menurut versi Bu Mega beda loh. Katanya nih, Pak SBY itu nggak pernah ngaku kalau punya ambisi ingin jadi calon presiden. Ya mungkin Bu Mega baper kali ya. Diutuslah saya ke Istana Merdeka menyampaikan 5 pertanyaan itu. Apakah mau maju jadi calon presiden atau wakil presiden? Tidak dijawab. Nah, akhirnya Pak SBY resign kan dari kabinetnya Bu Mega. Lebih milih fokus untuk kampanye. 2 kali melawan Bu Mega, 2 kali pula mengalahkan Bu Mega. Siap, Jenderal. Saya hanya ingin mohon kejelasan apakah peran itu, wewenang, tugas, dan tanggung jawab itu masih berada pada saya atau Ibu akan mengambil alih dan mengendalikan para pejabat itu secara langsung. Mengapa? Giliran ke Pak Jokowi juga sama kan. Awalnya orang-orang pada mikir kalau Pak Jokowi itu selalu nurut-nurut aja sama Bu Mega. Pak Jokowi petugas partai lah, Pak Jokowi kasihan gak ada PDIP lah. Siapa sih bro? Seorang pemimpin yang betah selalu diintervensi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Siapa sangka kalau Pak Jokowi akhirnya memilih untuk jadi politik yang mandiri. Banyak kok keputusan atau kebijakan yang beliau buat tanpa melibatkan Bu Mega. Apalagi kalian tahu sendiri kan di akhir masa jabatannya beliau seperti apa. Apalagi waktu Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu dekat di Pilpres tahun 2024 kemarin. Makin heboh itu. Bahwasanya terlihat sekali nih kalau Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu terlihat bestie banget. Pemirsa, kedekatan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto semakin sering terlihat di berbagai kesempatan. Kali ini Presiden Joko Widodo menyempatkan diri mampir ke ruang kerja salah satu menteri terbaiknya saat rapat. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto semakin lengket dengan Joko Widodo. Keduanya sering bertemu empat mata mulai dari urusan pemerintahan hingga politik. Dan kemarin Prabowo kembali bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Menurut aku pribadi nih, persahabatan antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu nggak akan mungkin bisa dipisahkan bro. Meskipun akhir-akhir ini tuh beredar isu bahwasanya Partai Gerindra akan ketemu PDIP, maka Pak Jokowi selesai. Terus Bu Mega kirim minyak urut ke Pak Prabowo kirim balik bunga anggrek ke Bu Mega sebagai tanda ucapan selamat ulang tahun. Kalau itu kan selamat ulang tahun. Doa dari seorang sahabat, dari seorang. Padahal kita tahu sendiri kan, Pak Prabowo itu merupakan sosok negarawan yang hebat. Dia tahu nih langkah politik yang harus diambil itu seperti apa. Apalagi Pak Prabowo punya cerita sejarah nih dengan Bu Mega, gara-gara perjanjian batu tulis. Nah kalau anda di pihak saya kira-kira kalau anda manusia dan anda di pihak saya kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan gitu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya, jadi. Kalian tahu nggak sih perjanjian batu tulis itu seperti apa? Siapa yang meninggalkan dan siapa yang ditinggalkan? Tulis di kolom komentar. Kita kawal terus kebijakan pejabat pemerintah. Soal jabatan kita berbicara, soal substansi kita sharing aja. Sampai jumpa di Sharing Baskara hari berikutnya.